Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabil karim wa ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk haram wa tajallin nas ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awudzu billahi. Qala ta'ala wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam إذا أمرك بدنيا بزيادتها هيئة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف بركة الله وإذا تسبقتما في سخط من هيئة سورة العظيم Musibah Karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak yang sama-sama menghormati Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, saya banggakan, terkhusus Pak Imam Ketua Masjid, para alim ulama, asatidz, tokoh adat, tokoh masyarakat ini, imam, ibu-ibu Ramadan yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi yang sebentar. Tidur kita ini mati. Banyak dikatakan dengan doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salawat salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang mulia, alhamdulillah ini kunjungan kami sampai 122 muter-muter di masjid-masjid musola tanah datar dapat ke 122. Banyak apa sedikit Pak? Banyak apa sedikit? 122. Mana? Sedikit. Masjid di tanah datar ini 243 masjid. Musolanya 650. Ya. Belum. Baru seperempat. 120. Mudah-mudahan bisa dikunjungi semua. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Biasa. Agenda tetap kita ini muter-muter mau minta sumbangan. Boleh Bu? Boleh Pak? Enggak sumbangan. Boleh nih? Benar? Benar. Soalnya musim-musim kemarin gak dikasih ya. Katanya orang Minang ini baik hatinya, cuma kalau saya gak dikasih. 121 itu gak dikasih. Boleh ya kita sumbangan ya? Boleh Bu? Pak? Nah, rencananya saya sumbangan ini mau buat renovasi. Saya punya kos-kosan. Saya punya kos-kosan itu. Mau saya renovasi karena yang mau masuk itu banyak. Karena tertarik kan, senang dengan kos-kosan saya. Karena kos-kosannya bagus. Cuma di dalamnya udah orang udah mau tidur ini sudah kayak ikan pepes gitu, tidur gitu. Mau saya renovasi gitu Pak, supaya daya tampungnya lebih banyak. Boleh ya? Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh Bu? Supaya tambah luas gitu dan anak-anak Bapak Ibu bisa masuk gitu. Boleh Bu? Hah? Hah? Bukan? Pak, boleh nggak Pak? Pak, boleh nggak? Boleh? Ini kayaknya bagus banget. Jadi keberhasilan polisi itu mengosongkan penjara atau memerlukan penjara? Memasangkan penjara. Tapi faktanya sampai sekarang penjara masih penuh. Di tempat saya Bapak Ibu yang sudah lulus Pak, alumni ya 71. Yang sekarang di dalam 15. 71 tambah 15, 80. Yang sudah lulus 71, yang masih di dalam 15. Yang sudah lulus predikatnya umroh. Sangat memuaskan. Ranking satunya kemarin bawa narkoba 15 kilo. Ranking 2-nya bawa sabu-sabu 23 paket. Satu paketnya bisa dipakai 30 23
Ada remaja umur 51 tahun mencabuli anak umur 15 tahun. Remaja umur 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Juara Pak? Juara. Remaja 51 tahun. Mau diselesaikan tidak? Atau biarkan saja? Padahal di sini ada Basandi Sarah Basandi. Kita punya Suma Sabi mungkin. Juga ada saudaranya 50 kota sama Anda. Tapi kenapa juara nomor 1 masuk penjara? Masalahnya. Maka boleh ya. Kita muter-muter ini sebenarnya bukan mau cari bukan juga mau tok-tokan. Kita ingin di setiap masjid kita minta partisipasi kepada ibu untuk menyelesaikan masa. Diselesaikan atau tidak? Kalau tidak diselesaikan saya buat. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya mau berbicara masalah yang pertama ini. Kok seperti ini fenomenanya apa? Kok bisa terjadi tanah Minang yang ada semboyan, ada berasal di sana bisa diketahui kok seperti ini keadaannya. Nah, yang kedua penyebabnya apa? Yang ketiga bagaimana cara menyelesaikannya? Yang keempat siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama fenomenanya apa ini? Ini yang terjadinya. Yang kedua apa penyebabnya? Yang ketiga bagaimana cara menyelesaikannya? Yang keempat siapa yang bertanggung jawab? Boleh Bapak Ibu? Yang pertama Pak fenomenanya. Saya kalau nanya sama yang 86 tadi, 86 yang saya tanya, enggak, masalahnya apa narkoba? Coba dipikir. Sebenarnya kalau kamu mikir, boleh nggak pakai narkoba? Dia bilang, tidak. Boleh nggak jual? Apalagi sudah ada yang jual sama anak SD Pak. Dia bilang nggak boleh. Boleh nggak nyolong kambing? Nggak boleh. Boleh nggak nyolong motor? Nggak boleh. Boleh nggak berkelahi sama tetangga? Dia bilang tidak boleh. Boleh nggak cabut? Nggak boleh. Semua mengatakan tidak boleh. Mereka tahu Pak, perbuatan itu tidak boleh, tetapi mereka tetap melakukan. Ini sama dulu ada fenomena dari zaman dulu, namanya zaman jahiliyah. Bapak Ibu tahu zaman jahiliyah apa? Jahil itu tahu tapi sengaja. Jahil itu tahu tapi sengaja. Coba kita lihat. Padahal dia tahu kalau tidak. Ada tembok habis dicat sama Pak Wali Anjoro. Tiba-tiba ada anak muda pakai pilok. Duduk. Ini perbuatan kamu. Ya Pak. Kamu pikir boleh nggak tembok yang habis dicat itu dicoret-coret? Dia bilang tidak. Tapi dia coret-coret. Jadi jahil itu tahu tapi sengaja. Jangan rusaknya agama, rusaknya iman. Sama seperti dulu tahu Allah tapi mensekutukan Allah. Sehingga akhirnya dalam satu garis lurus itu rusak semua. Hatinya rusak, agamanya rusak, imannya rusak, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya menjadi rusak. Karena Nabi dalam satu badan manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik maka baik seluruhnya, kalau daging itu buruk seluruhnya. Namanya kan hati tempatnya. Hati itu tempat apa? Hati tempatnya iman. Ya Pak, hati tempatnya iman. Jadi kalau hatinya rusak, pasti imannya rusak. Kalau imannya rusak menyebabkan satu badan rusak. Apa ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, masalahnya rusak, akhlaknya rusak. Hatinya rusak, kebawahnya rusak. Makanya Nabi sampaikan seperti tadi. Segumpal daging rusak, maka rusak seluruh. Terbukti Pak. Kalau imannya rusak, ibadahnya yang 86 tadi sebelum ditangkap Pak tidak pernah sholat. Yang 86 tadi sebelum ditangkap semuanya tidak pernah. Padahal dalam Quran disebutkan kita sholat tanha. Betul, begitu tidak sholat karena iman rusak, karena agama rusak, jahil dia, maka dia tidak rusak, tidak tercegah perbuatan tidak munkar, akhirnya berbuat kejahatan. Begitu berbuat kejahatan ditangkap sama polisi. Nah sekarang Pak di Jorong ini laki-laki baliknya 150, masjid musolanya ada berapa? Masjid satu musola 2, 3 ya. 150 dibagi 3 berarti 50. Masjid tambah banyak, musola tambah sedikit. Masjid besar bukan 50 atau 70. Itu aja 65
masjid 65, musola berkurang 30 atau 35, ya. Logikanya begitu. Jadi satu masjid harusnya yang sholat 65, sekarang berapa yang sholat? Pertanyaan saya 48 itu mana? Masih tidur. Kalau 48 sholat enggak? Baik siapa yang sholat 20, 48 dikurangi 20, 28. Yang 28 sholat enggak? Pertanyaan terakhir, kira-kira Bapak Ibu yakin enggak kalau di kampung ini sudah semuanya sholat, tidak ada yang satu sholatnya di rumah? Berarti insya Allah ada yang tidak sholat begitu ya? Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di kampung ini ada kerja. Inna sholat tanha mau jadi kampung penjahat? Makanya masalahnya di situ. Makanya Pak Kapolres ngajak kita sampai debu supaya kampung kita bukan menjadi kampung penjahat. Ada Pak, kita tangkap narkoba, datang satu pemuda, Pak yang Bapak tangkap tetangga jauh saya. Begitu. Makanya kembalikan mereka ke masjid. 100% laki-laki boleh masuk ke dalam. Kenapa Pak? Kalau mereka sudah sholat, insya Allah mereka tidak berani berbuat maksiat. Ada berkah ma'aroh di satu orang Islam namanya Muslim. Banyak orang Islam namanya Muslimat, Muslimun tergantung konteks bahasanya. Mendirikan sholat satu perintah tunggal namanya ini sholat ala dzikri. Ini sholat ala dzikri. Apa ingat sholatlah dengan untuk mengingat Allah SWT. Sholatnya apa namanya? Yuqimu nas-sholat. Alladzina yuqimuna bil-baiti wa yuqimu nas-sholat. Jadi sholatnya tersirat. Sholatnya disuruh rame. Memang tidak ada pacaran langsung kata-kata sholat kamu berjamaah tidak ada. Tetapi Allah beritakan dengan lembut bahasa Quran. Yuqimu nas-sholat. Warka'u ma'ar-rawi. Jadi sholatnya laki-laki afdolnya di masalah itu. Jadi kalau ada di kampung ini tidak sholat, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia menjadi penjahat. Supaya dia tidak jadi penjahat, maka bikin dia sholat, buat dia sholatnya di masjid. Makanya Pak, kita sedang rame-rame bikin program 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Jangan sampai tidak 100%. Satu orang saja tertinggal Pak, jangan sampai. Insya Allah baik saya terus, itu kecewanya 5 tahun, betul? Kecewanya 5 tahun. Bagaimana kecewanya kalau orang satu kali tidak sholat? Dalam satu hadis makhluk dikatakan, barang siapa dia tidak sholat satu kali, maka dia masuk dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhirat lamanya 1000 tahun di muka bumi. Satu ulama mengatakan kalau satu kali sholat tidak sholat dengan sengaja, dia masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Gimana? Kecewanya 280.800.000. Yang kedua Pak, saya setuju sama kalau kita ini mendukung Palestina, setuju. Kalau perlu kita datang ke sana, kita melawan Zionis. Kalau nggak bisa kumpulkan duit Pak, pakai KTP-nya, kumpulkan untuk Palestina, kita kirimkan ke sana supaya orang bisa makan, tidak kelaparan. Nah, saya tidak setuju, saya setuju, saya mendukung karena ini sudah bisa kita punya tanggung jawab, mendukung mereka. Kalau orang Palestina kelaparan, kemudian dia kemudian mati, status matinya mati syahid masuk tetangga sudah kita Pak, nggak sholat, matinya masuk ya masuk dulu satu. Kalau nggak sholat masuk surga atau masuk neraka? Ada 2 orang kecelakaan jatuh, satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Ada orang 2 mau mati,
satunya mati mau masuk surga, satunya mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Nah, jadi Pak, kalau Bapak doa, kalau Bapak bingung, kalau Bapak demo masalah Palestina boleh, tapi Bapak harus tidur, doa bergerak, bingung seluruhnya. Kalau ada satu orang saja yang di kampung ini tidak sholat, faktanya 48 tidak sholat. Kok Bapak diem saja, Ibu diam saja? Wong Fatwa teriak-teriak Palestina, ya kan? Hari-hari teriak Palestina, hari-hari doa Palestina. Tetapi barang satu orang saja tidak sholat, kalau Bapak Ibu nggak teriak-teriak nggak ibu-ibu. Betul. Nah, makanya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya? Saya punya motor, dibawa kemana? Bukan di Jakarta, bukan karena sekarang dicenderungin ke danau, pulang-pulang imannya bagus jadi sholat berjamaah. Maka harus dibawa ke masjid. Jadi Pak caranya kembalikan mereka ke masjid. Betul Pak? Nah, ini yang jadi pekerjaan kita sekarang, kembalikan mereka ke masjid 100%. Caranya bagaimana? Caranya dengan dijemput door to door. Ini Pak yang sekarang kita melihat tidak? Melihat. Kenapa tidak datang ke masjid? Seperti seolah-olah tidak melihat. Yang tidak melihat bukan mata, tetapi mendengar azan, tapi tidak datang ke masjid. Seperti seolah-olah tidak mendengar. Sedang padahal yang tidak mendengar bukan telinga, tetapi jadi mata dan telinganya tidak mendengar, bukan bisa melihat dan mendengar, tetapi yang buta dan tuli adalah Pak Bu. Kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Datang ke sana, jangan ditarik. Kalau ditarik maka apalagi pakai mic. Halo saudara, halo saudara, di situ Bapak duduk di tengah kereta api, pinggir. Sebentar lagi kereta api mau bisa? Nah, tidak bisa karena buta dan tuli. Cara terbaik dengan diberi WhatsApp. Pak, jangan di situ Pak, jangan di tengah kereta api buta dan tuli. Bisa? Kalau Bapak melakukan itu pakai WhatsApp, pakai ini, Bapak yang dikatakan begini. Bapak gila ya? Orang buta sama tuli kok dikirimi WhatsApp sama diteriak-teriak, tidak bisa. Cara terbaiknya adalah dijemput, datang ke sana, terus pelan-pelan diangkat, baru dipin. Itu cara terbaik. Datang ke sana, dilus-lus, nah, diangkat pelan-pelan, baru dipin. Bagaimana caranya supaya mendatangkan saudara muslim kita yang buta dan tuli hatinya supaya masuk masjid? Datang ke sana, bawa sampai, ajak makan sama-sama, Allah Akbar. Udah, habisin dulu. Habis itu kita ke mas. Jadi door Pak, dijemput. Setuju Bapak Ibu? Saya sudah pernah masuk ke mana sini. Itu adalah satu wujudnya menjemput. Door to. Saya sudah pernah masuk ke ayatnya Nabi. Kalau Bapak Ibu nggak door Pak, berarti nggak sama dengan Nabi. Kalau kita nggak sama dengan Nabi, bahaya atau tidak? Doa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi hari-hari berbicara tentang ummati, teriak ummati, berpikir ummati, risau ummati, berdoa ummati. Kita hari-hari berdoa, bergerak untuk merisaukan, nangis untuk Nabi bilang ummati, kita bilang betul Pak? Nanti di Telaga Kausar mau dikasih air minum sama Nabi, Nabi tahu yang datang teriaknya apa yang terjadi Pak? Nah untuk bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi Nabi bilang bisa masuk surga kita gara-gara beda. Ada tiap hari Allah Muhammad tapi nggak pernah saya umat, nggak pernah mikir umat. Maka begitu ya, Bapak itu berjemput jakut ke rumah-rumah itu adalah salah satu bentuk kita ikut sama Nabi. Itu namanya pengorbanan, itu namanya menyamakan diri kita dengan Nabi, membuktikan kecintaan kita kepada itu punyanya orang. Anak di kampung, kemenakan di
nggak ada kamar mereka di rumah kecuali kamar mereka di sekarang gimana? Nggak ada di sini sekarang. Ini bukan anak kemenakan, ini anak kecil ini namanya. Anak kemenakan yang remaja. Ini anak kecil. Mana anak kemenakan? Karena harusnya mereka di dalam suro, mereka di sini. Kenapa? Kalau mereka sudah ada di sini, Pak, mereka dapat pengajaran. Pengajaran dari siapa? Dari orang tuanya, dari mamanya, dari datuknya yang ustaz, dari orang kampung. Apa yang diajari? Yang pertama agama. Apa itu agama? Tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sempurna. Yang kedua tarawih, fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, menghafal dan membaca. Yang kedua diajari adat. Kamu ada itu yang ustaz diajari adat. Apa itu adat? Adat dan sabana adat, ada teradatkan, ada diadatkan, ada istiadat minang. Nah, yang ketiga diajari adat. Apa itu adat? Apa ini? Tidak boleh kamu ambil satu klik lebih lahir duluan ke muka bumi, tidak boleh kamu ambil kecuali dengan sebentar. Udah betul Pak. Diajari goro, diajari silat di depan masjid, diajari cara menyelesaikan masalah dengan musyawarah lewat muka. Diajari di masjid tata dikasih tata titiknya, dikasih sebelum makan sampai nasinya jadi dingin, betul Pak. Karena mereka tidak ada di masjid Pak, akhirnya sekarang mereka tidak dapat pengajaran itu semua. Mereka dapat pengajaran dari sini, rusak semua. Makanya Pak diakui pulangkan dia ke masjid, pulangkan dia ke surau sehingga 100% akhirnya kembali masuk ke dalam masjid. Kalau Pak Ustaz ada jalan-jalan aja yang itu dalam rangka mengembalikan mereka ke masjid. Itu saja. Insyaallah Pak ya. Jadi kalau sekarang ada 20, tadi berapa Pak? 16 tadi. Yang di sini kalau sekarang ada 16, berarti tadi saya hitung Pak. Kalau di sini ada 15, tadi berapa? 18 Pak. Kalau ada 18 berarti besok ada berapa? 3. Kalau besok ada 6 berarti hari Sabtu ada 72. Kalau hari Sabtu ada 72 berarti hari Minggu ada 100. Kan gitu. Ya Pak ya? Jadi dulu kalau ada yang pilih-pilih muter-muter itu dalam rangka mengembalikan anak muda kita ke masjid. Bayangkan Pak, kalau seluruh masjid di tanah datar 243, musolanya 656 musola, seluruhnya laki-laki balik masuk ke dalam masjid akan terjadi dengan tanah datar. Baldatul Madani. Walau anak pulau amanu kataullah fatahna alaihim barakatin nasamul walad. Kalau seandainya sekiranya penduduk dalam satu negeri, satu jorok, satu negara, satu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, imannya sempurna, takwanya implementasi dari iman bagus, muamalah ibadah, masyarakat akhlak yang bagus, maka Allah Taala fatahna alaihim berikan kepada mereka keberkahan mereka. Barakatin nasama dan keberkahan dari yang dari atas hujannya menyebutkan tanaman-tanaman yang berhasil panen. Panennya membuat harga-harga tidak naik, stabil, tidak ada kelangkaan BBM, tidak ada hal-hal yang macam-macam yang aneh-aneh. Yang dari bawah, kehidupan rakyat aman sejahtera, kehidupan ladani, anak-anaknya taat kepada orang tua, suami istri rukun dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang namanya dengan iman dan takwa tadi, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Hujannya menjadikan banjir, hujannya menjadikan garudo, angin puting beliung, angin topan, gempa bumi, tanah longsor. Yang dari bawah keadaan kacau, anak-anak berani kepada orang tua, anak-anak berani membunuh orang tuanya sendiri, suami istri tidak rukun, sama tetangga tidak rukun, LGBT, narkoba, geng motor, tawuran, judi online, rusak semua. Maka dari itu dia sama teman-teman itu keliling-keliling ngajak kerjasama. Apa yang dapat bisa kerjakan? Apa caranya menjawab Pak? Kembalikan warga kampung masing-masing 100% masuk ke dalam masjid dengan cara dibuat door to door, meniru sunnah Nabi dan mengikuti daripada pendahulu kita para datuk yang ulama yang mengembalikan ada. Setuju Pak? Setuju Bu? Bu, jadi sementara kalau bapaknya kamu ke masjid jangan dikasih Bu. Bu, ya tanya nanti jawab Pak ya.
Pak ini aliran baru Pak, bukan aliran ini namanya aliran Nabi Muhammad SAW Pak, itu diajarkan sama Nabi. Nabi itu dalam proses sejarah tidak pernah lebih banyak mendatangkan umat daripada mendatangkan Nabi hari-hari mendatangkan. Berapa kali Nabi datang kepada Abu Jahal? Berapa kali datang Nabi kepada Abu Thalib? Berapa kali? Banyak. Makanya door-to-door adalah pekerjaan Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya Nabi. Kalau kita ini mengerjakan door-to-door, menjemput saudara-saudara kita masuk ke dalam. Saja yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Saudara kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Dan saya juga sebagai yang menunggu di sana, kami pengurus Akam disarankan oleh Ketua Akam untuk menunggu kedatangan Kapolres Tanah Datar. Jadi kedatangan beliau untuk memperbaiki perilaku, iman, takwa masyarakat anak kemenakan. Makanya beliau menapik banduh dulu kali ke kantor nenek kami. Nah, buahnya sekarang sudah sampai ke masjid dalam tanah. Kemudian saran kami Bapak Kapolres, mungkin semuanya sudah diprogram dan dijadwalkan untuk mengunjungi masjid sudah 122. Masih ada lagi separuh lagi masjid yang belum terkunjungi. Kalau dapat, walaupun sudah diprogram, sekarang kita ke masjid Talang Tangah, Nurul Agha Talang Tangah. Seandainya ada perubahan dari jadwal itu, tolong kirim kurir malamnya, isanya ngasih tahu kepada pengurus masjid, sehingga pengurus masjid juga bisa mendatangkan aparat, apakah aparat nagari, apakah aparat adat, sehingga pesan Bapak Kapolres ini tidak hanya sampai kepada orang yang datang biasa-biasanya saja. Ini yang tidak biasa datang karena Bapak Kapolres akan datang, dia tentu terpancing tidak datang. Jadi pesan itu juga sudah terpancing. Nah itu pesan kami sekali lagi. Nah, kadang umpamanya sudah terprogram, umpamanya kena Labuh negari saya, dipesankan datang tanggal 5 akan datang, atau tanggal 10 akan datang. Ada perubahan karena ada sesuatu hal, maka belum jadi datang waktu itu atau kapan datang kembali, kamu diinformasikan kembali. Itu menjemput nanti tinggal mengumpul nanti serak. Sehingga yang perlu mendengar apa yang kita sampaikan ini, yang lebih perlu mendengar, dia bisa datang. Setidak-tidaknya titik-titik pimpinan nenek mama oleh ulama jadi pandai, itu semuanya yang ada itu terpanggil dia juga untuk memotivasi, menghimbau, apalagi menjemput tadi begitu Pak Kapolres. Nah, mungkin itu saja. Saya juga mohon maaf terongsong capek akan lebih banyak. Demikian aja Pak Kapolres dan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan Pak ya, belum apa-apa kalau misalnya tidak sampai supaya bisa diumumkan. Tapi memang Pak, beberapa kali kami datang ke masjid memang lebih banyak yang seperti apa dadakan begitu. Karena kita pengen melihat penduduk asli yang sebenarnya. Penduduk asli ini penduduk asli. Kalau pakai undangan itu udah mulai nanti ada impor, naturalisasi, pihak ketiga gitu Pak. Jadi udah asli. Tapi nggak apa-apa Pak, karena namanya penting ya, namanya pesan gitu. Nanti barangkali bisa diumumkan. Ya mudah-mudahan nanti semuanya jadi penduduk asli Pak ya. Pak, kan itu apa namanya alim ulama pandai kumpulkan, hanya itu. Sekarang kita mau jemput, nah caranya bagaimana? Itu sebenarnya yang harus dianukan Pak, harus dirundingkan. Jadi Pak bisa menjemput itu berawal dari masjid. Bapak bisa kumpul, bagi tugas. Bapak ke siapa, bapak ke siapa, bapak ke siapa. Gak mungkin. Kadang-kadang tidak terpisahkan antara masalah dan antara kerja. Jadi kita harus pisahkan dulu. Bapak mengatakan
banting pintu dan sebagainya. Tapi kalau sebenarnya terjemput, jangan pernah yang dikatakan dengan berpikir hasil. Kerjakan saja, rame-rame maupun sendiri. Rame-ramenya bagaimana?